Salam saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kesusahan dan mencemarkan banyak orang. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita ambil, jangan menjauh dari kasih karunia Tuhan, supaya jangan tumbuh akar yang pahit. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akar yang pahit dalam nas ini menunjukkan kepada jiwa dan sikap yang ditandai oleh kebencian dan kemarahan yang mendalam. Akar pahit. Ada bahaya ketika kita berpegang teguh pada rasa sakit hati dan kemarahan pada diri kita. Ketika Anda memendam kemarahan, maka kemarahan itu akan berubah menjadi kebencian. Dan seiring waktu, kebencian itu bertumbuh menjadi akar pahit. Bertahun-tahun lalu terjadi wabah penyakit yang mengerikan di sebuah desa di Afrika. Anak-anak dan orang dewasa jatuh sakit dan mengalami mual-mual. Beberapa minggu berlalu, penyakit menyebar luas dan orang-orang mulai meninggal satu-satu. Berita tentang penyakit itu sampai ke pemerintah di kota. Dan para ahli pun dikirim untuk mencari penyebab dari masalah tersebut. Mereka akhirnya menemukan bahwa air yang mereka konsumsi adalah terkontaminasi. Desa mendapatkan pasokan air dari pegunungan yang dialiri oleh mata air. Para ahli memutuskan untuk meneliti ke hulu dan berharap menemukan sumber pencemaran. Mereka pun melakukan perjalanan dan sampai di muara sungai, namun tidak menemukan sesuatu pun yang salah. Karena mereka kebingungan, akhirnya mengirimkan beberapa penyelam untuk mencari sedekat mungkin dengan sumber mata air. Apa yang terjadi dan apa yang mereka temukan? Ternyata sangat mengejutkan para ahli itu. Seekor induk babi besar dan anak-anaknya terjepit tepat di sumber air, mata air. Rupanya hewan ini telah terjatuh dan tenggelam dan entah bagaimana terjebak di sana sampai membusuk. Kini semua air pegunungan yang jernih itu telah tercemar saat mengalir melewati sisa-sisa bangkai hewan yang membusuk itu. Tidak lama setelah penyelam berhasil mengeluarkan hewan-hewan itu, maka air pun kembali mengalir bersinar dan murni. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini, hal yang serupa bisa terjadi kepada kita. Kita semua pernah mengalami hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyakitkan, penderitaan yang diakibatkan oleh orang lain. Mungkin minggu yang lalu kita mengalaminya, atau bulan yang lalu, atau setahun yang lalu. Mungkin seseorang menyakiti hati kita. Alih-alih melepaskannya dan menyerahkannya kepada Tuhan, kita malah semakin membencinya dan memendam emosi dan amarah kita di dalam hati. Bagaimana kita bisa memaafkan
sementara hati kita begitu tersayat dalam. Seperti hewan yang mengasamkan air sebening kristal tadi. Kehidupan kita oleh kebencian, oleh akar pahit yang tumbuh akhirnya tercemar. Akar kepahitan mulai tumbuh dan berbuah-buah. Sehingga hidup kita pun menjadi tercemar. Saudara-saudara, jika Anda mau untuk mulai memaafkan serta membebaskan semua luka dan rasa sakit, percayalah, semua akar kepahitan akan tercabut dan meninggalkan kita. Dan kita akan mulai melihat air sebening kristal itu sekali lagi mengalir dari hidup kita. Anda akan mengalami sukacita, kedamaian, dan kebebasan. Karena kita sudah terbebas dari cengkeraman rasa marah dan dendam kepada orang lain yang menyakiti kita. Saudara-saudara, sahabat rohani yang baik hati, pengampunan adalah kunci untuk terbebas dari kepahitan yang beracun. Kita perlu memeriksa hati kita dan memastikan bahwa kita tidak membiarkan kepahitan menguasai diri kepada siapapun dan oleh siapapun, dan sesakit apapun. Bukan orang lain yang membawa kesakitan kepada kita menderita, tapi kita sendiri. Kita meracuni diri kita, akhirnya tumbuhlah akar pahit. Dan akar pahit inilah yang membawa malapetaka dari hidup kita. Kita perlu mengecek, memeriksa hati kita. Dan memastikan bahwa kita tidak membiarkan kepahitan menguasai diri kita. Semakin lama kita menunggu, semakin sulit kita pulih dari akar pahit itu. Tetapi lebih cepat kita mengeluarkannya, amarah, dendam, sakit hati, emosi kepada orang-orang di sekitar kita, menyakiti kita, bahkan keluarga kita, diri kita sendiri. Mari kita lepaskan dengan benar-benar ikhlas. Karena Tuhan mengatakan, jangan sampai matahari terbenam, amarahmu tidak padam. Sahabat rohani yang baik hati, sangat mahal pengorbanan itu. Tapi dampaknya adalah kesegaran dan kebahagiaan. Pesan renungan ini bagi kita. Dalam kehidupan ini ada banyak hal yang bisa membuat kita marah, emosi dan dendam, lalai dalam memperlakukan emosi kita, dan semakin mendalam semakin lama membuat kita menjadi bom waktu. Maka penting kita menjaga anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Bagaimana Dia mengampuni kita, mempersembahkan seluruh hidupnya demi kita. Dan akhirnya kita pun terbebas dari akar pahit yang meracuni segala sesuatu pada diri kita, yaitu dosa. Dosa yang membelenggu kita. Kepahitan yang terjadi di antara orang-orang percaya dapat menyebar dan mencemar banyak orang. Mengalir ataupun bisa menjadi lebih luas. Oleh sebab itu, akar pahit seringan apapun dan seberat apapun, jangan sekali-sekali kita biarkan terpendam dalam diri kita, menyebar bagaikan penyakit menular yang menyebabkan rusaknya hubungan kita dengan orang-orang lain, dengan keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita. Karena hidup kita tidak dijamin apakah kita hidup besok atau berapa lama lagi. Jika ada potensi akar pahit dalam diri kita, maka itu harus segera kita buang sebelum akar pahit itu semakin merajalela, membelit diri dan hidup kita. Efesus 4 ayat 31 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
Orang percaya harus hidup dalam kasih karunia dan anugerah Allah, sehingga kemurahan di hati kita akan mengalir, termasuk melepaskan akar pahit. Kristus adalah anugerah Allah yang tak terhingga. Jika kita keluar dari Dia atau tidak tinggal di dalam Dia, kita bukan saja akan menjadi ranting yang kering, tetapi juga akan bertumbuh menjadi akar yang pahit. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, untuk bisa merenungkan satu ayat dari firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia dengan mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang membuat akar pahit tumbuh di dalam diri kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tidak mau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Justru karena kasih karunia-lah kehidupan kami ada sampai saat ini. Jangan oleh karena akar pahit, kebencian, rasa dendam membuat kami jauh dari kasih karunia Tuhan. Biarlah kami tetap ada, berdiri dan hidup di dalam kasih karunia-Mu, sehingga kami mampu menerima kekurangan, kelemahan orang lain dan tidak menyimpannya pada diri kami. Karena kami juga orang yang lemah, yang banyak kekurangan, banyak menyakiti orang, baik melalui kata dan perbuatan. Biarlah kami semua masing-masing saling memaafkan, saling mengampuni, sehingga akar pahit dalam diri kami tidak semakin bertumbuh, tetapi kami berada tetap dalam kasih karunia. Kesusahan yang terjadi sering kami alami oleh karena akar pahit yang kami tanam pada diri kami. Saatnya kami membebaskan diri daripada itu. Tapi kami tidak cukup kuat. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami lewat firman-Mu untuk membuang, melenyapkan akar pahit yang menjauhkan kami dari kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan anak-anak kami sepanjang hari ini, keluarga kami yang sakit, yang menderita, yang miskin, yang terbeban oleh berbagai persoalan, baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan, di dalam segala hal. Biarlah semuanya datang kepadamu dan Tuhan membebaskan kami dari hal-hal yang demikian. Kami percaya di dalam Yesus Kristus, Allah mampu melakukan apapun yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu melingkupi kami semua sepanjang hari dan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.